Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat, luar biasa, pasti memberkati. Saudara, ibadah online kita diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube GB Gema Golgota. Oh ya, kita juga ada grup Pastor Message di WhatsApp. Tolong jangan keluar dari grup tersebut karena semua informasi pastor akan disampaikan di grup tersebut. Saudara, ibadah tanggal Minggu dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu untuk Jantung, hari Kamis Ciputat, dan hari Jumat untuk BSD. Semua dilaksanakan jam 8 malam. Dan untuk para youth, kita juga ada live streaming di YouTube di hari Sabtu dan di jam 8 malam. Jangan lupa hadir ya guys. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa hubungi bendahara gereja masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat kedua tangan kita. Kita sebutkan pastor kita. 2, 3. Darah Yesus bagi bangsa Indonesia, darah Yesus bagi gereja kami, darah Yesus bagi keluarga kami, darah Yesus bagi pribadi kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Selamat beribadah saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat beribadah kembali di hari Minggu ini. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Bawa hati kita yang terbaik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan jika sampai saat ini pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan. Hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Sekiranya nama Tuhan semakin ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Bertatalah dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau tetap menyembah Tuhan. Kami tetap menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kediaman-Mu yang kudus yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu ya Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, amin Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Itu yang kami rindukan Tuhan. Mari jemaat Tuhan,
Kita menyanyikan pujian ini dan segenap hati kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling kami Tuhan, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini
firman-Mu, mari katakan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Dia yang layak dipuji dan disembah. Besarlah Engkau Tuhan. Haleluya. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God above all else. Above all else, You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Only sing, how great is our God. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau angkat tangan kanan kita. Kita mau serukan pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. 2, 3. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, pasti memberkati. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah
pada minggu pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kita, menyertai kita, mensupport kita, menyayangi kita, dan terus menjaga kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali men-sharingkan firman Tuhan. Saudara-saudara, dan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul tentang apakah mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Itulah saudaraku yang kekasih yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Atau mungkin lebih tepatnya, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Ya saudara, lebih jauhnya nanti kita akan lihat di dalam uraian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, tundukkan hati, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami berjumpa dalam ibadah online. Kami mohon kepada Engkau untuk memimpin, menyertai dan mengawal ibadah ini, agar setiap kami umat-Mu tetap setia, menghormati, menghargai jam-jam ibadah yang sudah kami sepakati di hadapan Engkau. Berkati setiap kami yang ibadah pada pagi hari ini. Berikan selalu penghiburan dan kekuatan agar kami tetap bersemangat untuk Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi pada pagi hari ini secara khusus saya ingin mengajak saudara menelusuri atau menyelidiki kembali sebuah kebenaran yang saya pernah sampaikan pada beberapa waktu lalu dalam ibadah tentang apa syaratnya yang harus kita punya apabila kita mau dilawat oleh Roh Kudus. Itu saudaraku. Seperti saudara tahu, kita sudah masuk di eranya Roh Kudus. Bahkan kalau dihitung dari sejak Roh Kudus pertama kali turun, saudara diutus sampai hari ini, mungkin bisa saya katakan kita sudah ada di masa-masa terakhir waktu kerjanya Roh Kudus di atas muka bumi ini. Sebab ketika nanti saudaraku gereja diangkat, maka urusan Roh Kudus selesai. Nah, ketika saya berbicara tentang syarat yang harus kita miliki untuk dilawat oleh Roh Kudus, saudara ingat kan bahwa syarat yang pertama yang saya sampaikan adalah berusaha mengasihi Tuhan. Gitu. Berusaha mengasihi Allah. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 14, saudaraku yang kekasih, ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan apa saudaraku yang kekasih? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yang dalam artian kita pada hari-hari adalah Roh Kudus. Tapi syaratnya Tuhan kemukakan, kalau kamu mengasihi saya, kata Tuhan Yesus, kamu akan menjadi orang yang mentaati saya. Dan karena kamu mentaati saya, karena kamu mengasihi saya, maka saya akan mengirim Roh Kudus, saya akan mengutus Roh Kudus. Jelas kan saudara? Syarat untuk mendapat lawatan Roh Kudus itu adalah saudara dengan saya berusahalah mencintai Yesus, mengasihi Yesus. Saudaraku yang kekasih, buktinya apa? Buktinya kita mentaati Dia punya omongan, kita mentaati Dia punya perintah, kita mentaati Dia punya program. Jadi Bapak Ibu Saudara, clearlah menurut saya bahwa Roh Kudus itu hanya diutus kepada orang yang dinilai oleh sorga sangat-sangat mencintai Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan, diutuslah Roh Kudus. Sebab orang yang mencintai Tuhan, buktinya adalah dia mentaati Tuhan punya perintah. Semoga ini ada pada kita semua dalam nama Yesus.
Saudara-saudara jangan terlalu bosan mendengar saya punya khotbah yang berkisah tentang Roh Kudus. Mungkin saudara berkata, kapan kita diberi tahu dari firman Tuhan, dari khotbah tentang rahasia keluar dari masalah? Menurut hemat saya sedang berusaha untuk menyampaikan itu secara sistematis. Saya tidak memberikan kepada saudara caranya, saya tidak memberikan kepada saudara umpannya, tapi saya berusaha memberikan kepada saudara kailnya, pancingnya. Sebab kalau saudara sudah memegang kailnya atau pancingnya, saudara akan bisa mengisi umpan yang saudara miliki. Kita akan mendapat tangkapan besar, kita akan dapat berkat besar, kita akan dapat pertolongan besar, kita akan dapat penyertaan yang besar. Itulah sebabnya saya berapi-api, bersemangat untuk memberitahu kepada saudara, inilah prosedur firman Tuhan, inilah prosedur sorga di dalam mengirim pertolongan. Saudara tetap setia, saudara tetap semangat, ya, amin, amin. Itu saudaraku. Jadi kembali kepada firman Tuhan, saudara-saudara, jelas sekali Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan taat kepadaku. Dan karena kamu taat, aku tidak akan biarkan kamu berjuang sendiri. Aku tidak akan biarkan kamu berperang sendiri. Aku tidak akan biarkan kamu menghadapi masalah-masalah itu sendiri. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Jadi jelas saudaraku, dari pernyataan ini yang saya ingin ambil adalah kata mengasihinya itu. Saudara, mungkin gak sih kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau saudara katakan mungkin, saudara, saya mau ngomong ya saudara, biasakan di dalam setiap kali kita menyampaikan pendapat kita atau perasaan kita, usahakan saudara, itu diselaraskan dengan gambaran kita tentang pendapat Tuhan juga. Artinya begini, ketika saya mengangkat tema, mungkin gak kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kemudian sudah berkata, amin, dari mana dasarnya? Kan yang merasakan Tuhan. Mestinya Tuhan yang memberitahukan, ya atau tidak, kasih itu bisa dirasa. Setuju saudaraku? Amin? Amin. Makanya ketika kita menyembah Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, jangan sampai kita terjebak pada satu pendapat yang egois. Pendapat yang egois maksud saya rasa roh saya puas, saya rasa roh saya berkobar-kobar, saya rasa roh saya begitu sangat diberkati, maka saya percaya pasti ibadah kita, pelayanan kita, cinta kita diterima. Sebentar, ini kan pendapat sebelah pihak. Yang merasakan semuanya itu kan Tuhan. Kalau Tuhan betul-betul bisa merasakan kasih-Mu, cinta-Mu, pelayanan kita, katakanlah, Dia berjanji, aku akan utus Roh Kudus kepadamu. Artinya apa? Bukti bahwa kita punya cinta diterima baik, Tuhan akan utus Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadi jelas ya saudara yang kasih bawa dalam Tuhan bahwa kita jangan berpikir sebelah pihak. Karena yang merasakan pelayanan kita, yang merasakan cinta kita, yang merasakan ketaatan kita, itu Tuhan. Jadi yang pantas menilai semuanya itu adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan merasa, saudaraku, poin kita atau nilai kita di dalam melayani, di dalam beribadah, di dalam mencintai itu plus, maka Dia bilang, aku akan utus Roh Kudus untuk mengawal kamu. Artinya saudara, ada satu apresiasi. Nah, kalau ini yang terjadi betul, kita tidak puas diri, artinya gitu loh saudara, kita tidak terlalu percaya diri bahwa apa yang kita lakukan pastilah Tuhan terima. Sebentar, saudara tahu nggak fakta-fakta yang ditulis Alkitab tentang siapa kita? Coba saudara buka Kejadian pasal yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-20, coba saudara buka di sana. Ini kata Tuhan loh saudara ya.
Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Ya. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Ini adalah pendapat Tuhan tentang kita orang manusia. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun, perhatikan saudara, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Itu pendapat Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, di mata Tuhan semua manusia sudah disenter, disorot dari sejak kecilnya. Nggak ada yang baik di dalam hati ini orang. Berarti kan termasuk kita gitu loh saudara. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin yang dimaksud dari pernyataan ini, saudaraku yang kekasih, yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya itu bisa memperoleh kasih yang saya percaya, saudara, kualitasnya tuh bukan kualitas torge, kualitasnya bukan kualitas pileo, apalagi kualitas eros, bukan. Ketika Tuhan berkata, jika kamu mengasihi saya, ada kecenderungan kata itu berarti agape. Saya jadi balik berpikir gitu saudaraku. Bagaimana mungkin manusia yang dari sejak kecilnya hatinya cenderung jahat, tiba-tiba bisa baik? Bisa memperoleh kasih agape. Sangat-sangat tidak mungkin. Lebih-lebih lagi saudara, fakta di dalam Yeremia pasal 17. Coba sudah buka di sana. Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9, sudah buka di sana. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-9, saudara-saudara. Saudara baca di sana, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara-saudara lihat. Alkitab memberitahu fakta yang lebih tajam lagi. Hati itu licik. Saudara tahu artinya licik kan? Dan di mata Tuhan, kondisi dasar hati manusia itu pertama cenderung jahat. 2, licik. Lalu kok kemudian kita bawa ke zaman kita, saudara, kan jadi membingungkan. Bagaimana mungkin hati yang cenderung jahat, lalu kemudian saudaraku yang kekasih dinilai Tuhan licik. Bahkan dikatakan apa tuh saudara? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Wih, saudara, minta ampun. Maka kenapa Tuhan selalu seringkali ragu dan curiga sama kita ketika kita nangis-nangis dan berkata, Tuhan aku percaya. Kenapa Tuhan seringkali ragu kepada nasar-nasar kita? Kenapa Tuhan sering ragu kepada janji-janji kita? Karena dia tahu kualitas hati kita. Ini orang licik apa enggak nih? Giliran lagi butuh nih janji. Giliran lagi sudah dijawab semuanya, dia bohongin kita. Dia abaikan janjinya. Dia langgar nasarnya. Kan licik saudaraku. Makanya saudaraku, syarat mengasihi itu menjadi sulit hari-hari ini. Tetapi saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata Alkitab menulis, Tuhan Yesus berkata, yang betul-betul bisa mengasihi saya, pasti dia tuh orang yang taat. Makanya saudara jangan sembarangan bilang, aku cinta Yesus, padahal saudara nggak taat. Padahal kita nggak taat. Itu kan bohong banget. Berapa kali kita setiap minggu saudaraku lewat pujian, lewat statement, lewat deklarasi, aku cinta. Padahal saudara bohong. Bagaimana mungkin berkat tercurah? Saudara, ini yang perlu kita kulik saudara tentang perkataan Tuhan itu. Ya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi saya mau ajak saudara untuk melihat fakta-fakta ini, saudara supaya saudara tahu di mata Tuhan itu kita ini begini. Itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Makanya adalah sangat bersyukur, walaupun faktanya tuh jelek di mata Tuhan, tapi Tuhan tetap punya rencana untuk menyelamatkan kita. Anugerah diberikan.
maka saudara bersyukurlah. Mestinya kalau dengan fakta ini, kecil lah kita punya harapan untuk diberkati. Kecil. Dan saya melihat pernyataan Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku dibanding dengan dua fakta ayat yang kita baca tadi, jauh saudara, kayaknya nggak mungkin bisa terpenuhi. Tetapi Tuhan Yesus bukanlah Tuhan kalau dia tidak bisa merubah situasi ini menjadi baik. Itulah sebabnya kita mesti cinta dia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mau ajak kepada saudara untuk melihat bagaimana Tuhan merubah hati kita dari yang sedemikian menjadi hati yang layak diberkati. Bahkan menjadi hati yang layak dihuni oleh Roh Kudus. Mantap. Oke, baik saudara-saudara. Sebelum saya mengajak kepada saudara untuk mengetahui bagaimana Tuhan mengubah setiap kondisi hati kita yang dicatat oleh Alkitab itu seperti itu. Makanya saudara maaf ya kalau saya pakai bahasa begini. Kita ini mesti tahu diri loh saudara. Kita ini mesti punya malu sama Tuhan. Sebab di mata Tuhan tuh dari awal-awalnya kita punya data hati tuh model seperti itu. Ini kadang saudara terlalu terlalu cepat lupa siapa kita sebetulnya di mata Tuhan. Apalagi kalau sampai kita terjebak pada sikap hitung-hitungan sama Tuhan. Aduh, kacau saudara, kacau. Sudah terlalu jauh penyimpangan kalau begitu caranya. Ya saudaraku yang kasih. Ya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya seperti yang tadi saya katakan, sebelum kita melihat mempelajari bagaimana caranya Tuhan mengubah kondisi hati ini, ya saudara-saudaraku, saya mau mengingatkan kepada saudara arti mengasihi Tuhan yang berkaitan dengan kepentingan Roh Kudus. Pertama, tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti taat sama aku. Satu, taat. Mari sama-sama katakan dengan saya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat. 2, 3. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat. Taatnya berapa persen? 50, 60, 70, 80, 90? Atau 100% menurut saudara? Coba tanya kiri kanan saudara. Berapa persen taat yang diperhitungkan oleh Tuhan? Kadang saudaraku yang kasih kita taat 80% seolah-olah ngerasa 100%. Coba saudaraku. Ya, saudara, yang kedua saudara-saudara, kata mengasihi itu ternyata memiliki arti. Coba saudara buka Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 dan 17 sampai 17 maksud saya. Di situ dikatakan begini, mari kita baca sama-sama 2, 3. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16 kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perhatikan yang 17 saudaraku yang kasih. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah percakapan yang kalau kita mau ambil saudaraku yang kasih, kita mau ambil sebagai jawaban dari pada pertanyaan apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan, kita dapati orang yang mengasihi Tuhan itu pasti disuruh Tuhan untuk membantu menggembalakan domba-dombanya. Domba-dombanya siapa? Ya, domba-dombanya Tuhan. Bahwa saudara para pelayan dinilai mengasihi Tuhan kalau saudara membantu menggembalakan.
domba-dombanya. Domba-dombanya yang ada di mana? Yang ada di gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jadi kata mengasihi yang pertama tadi apa saudara? Mentaati. Jadi kalau saudara rasa kita belum taat, itu perlu dilakukan saudara kasihnya. Yang kedua saudaraku, kata mengasihi itu Tuhan katakan apa? Kalau kamu sayang saya, kalau kamu mengasihi saya, kamu terlibat dong di dalam mengembalakan domba-dombaku. Saudara sudah terlibat belum? Sudah Pak Yosef. Dalam artian apa? Menggembalakan atau membubarkan domba-dombanya? Ini masalah. Yang saya ingin katakan kepada saudara begini. Ketika Tuhan ingin mendapatkan jawaban dari Petrus, dia tanya loh saudara sampai 3 kali. Kenapa mesti sampai 3 kali? Saudara pasti tahu kan jawabannya. Sampai Petrus nangis. Dia sedih. Kenapa Tuhan harus tanyakan itu 3 kali? Kenapa dia sedih? Karena dia berasa dong saudara, berarti Tuhan udah gak percaya sama saya. Di sisi lain saudara mungkin Tuhan berkata begini, saya gak mau dilicikin lagi sama kamu Petrus. Sebelum saya disalibkan, kamu berkata sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan menjauh daripadamu. Kan ketika ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal 3 kali. Kamu ini cuma omdo. Maka Tuhan tuh butuh tanya 3 kali. Apa mungkin cara ini juga diberlakukan kepada kita? Karena dia tidak mau diliciki oleh kita. Aduh sedih ya saudara ya. Kalau sampai hubungan itu seperti itu rasanya kualitas kita nih jauh banget gitu loh di mata Tuhan. Tapi yang hebatnya saudara, dia tidak buang kita. Dia tidak campakkan kita. Adalah sangat mudah loh kita dikesampingan atau kita digeser atau kita disingkirkan dari hadapan dia. Kenapa? Penggantinya masih banyak saudara. Di luar masih banyak yang belum bertobat. Yang kalau bertobat kualitasnya mungkin bisa lebih bagus dari kita. Mungkin bisa lebih bagus. Tidak tertutup juga sih saudara kualitasnya bisa lebih jelek dari kita. Tetapi ada yang mungkin bisa lebih bagus dari kita. Artinya dia tidak ada ruginya menyingkirkan kita. Tetapi kalau sampai dia tetap mempertahankan kita di hadapan hadiratnya, saudara mengerti dong artinya tuh bagaimana. Sampai hari ini berkat tetap mengalir. Sampai hari ini pertolongan masih tetap mengalir. Sampai hari ini saudaraku yang kasih lawatan surga tetap mengalir. Sampai hari ini masih kasih rezeki sama kita. Sampai hari ini dia masih melawat kita. Waduh saudara-saudara, tolong ya saudaraku yang kasih. Saya tidak sedang menghakimi saudara. Saya sedang menyampaikan apa yang saya pikirkan tentang apa yang harus kita lakukan sebetulnya terhadap sikap-sikap Tuhan itu. Ya gitu saudaraku. Yang setuju katakan amin. 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 Haleluya. Nah saudara, arti mengasihi yang ketiga. Coba saudara buka Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal 11 saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 11 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Di situ dikatakan apa saudara? Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang percaya setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara baca kan? Alkitab bilang bapak duniawi yang kadangkala jahat. Kalau anaknya minta ikan, gak mungkin kasih ular. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Perhatikan kalimatnya. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Kalau kamu minta Roh Kudus pasti dikasih. Kok bisa? Iya. Apa kuncinya? Kata Bapak.
Saudara harus membangun hubungan sedemikian rupa sampai Allah yang kita sembah tidak risih kita panggil Bapak kita. Dan dia tidak ragu memanggil kita, engkaulah anakku. Kenapa? Ada hubungan yang jelas terjalin sebelum panggilan itu bisa muncul. Bukan begitu, saudaraku? Kan tidak mungkin ujuk-ujuk saudara tanpa ada sebab musabab kita panggil Allah itu Bapa. Panggilan Bapa itu kan saudara selalu ada usul-usulnya. Nah, Tuhan ingatkan saudara, gitu loh. Ya, saudara. Bapamu yang di sorga, kalau engkau minta Roh Kudus pasti Dia kasih. Berarti kan ini permintaan yang sangat direstui oleh Bapa kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin seperti hubungan antara Bapa dengan anak. Nah, kualitas cinta kita harus seperti itu. Jadi, saudara, maksudnya Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, artinya apa? Dia taat. Kedua, saudara ambil bagian di dalam menggembalakan. Garis bawahi kata itu menggembalakan. Saya berharap saudara kehadiran engkau saudaraku di gereja, di dalam dunia pelayanan, dengan segala dinamikanya yang bisa dijadikan alasan apapun untuk kita, itu bisa membawa kita pada tujuan menggembalakan. Amin. Dan yang ketiga, kata mengasihi itu berarti hubungan kita harus menjadi hubungan seperti hubungan Bapa anak. Saya mau ada gambaran yang sedikit jelas tentang kata yang Tuhan ucapkan, jikalau kamu mengasihi aku. Nah, kata mengasihi ini kalau dikaitkan dengan kepentingan Roh Kudus, ada 3 tuh saudaraku. Pertama, taat. Ya, saudara, lebih bagus taat sama Tuhan ya, daripada taat sama yang lain. Karena kita tahu ujungnya manis. Amin. Yang kedua, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, terlibat di dalam membantu menggembalakan. Ingat ya saudara, bukan membantu memecah belah. Aduh saudara, bahaya deh itu. Yang ketiga saudara, kualitas hubungan kita ternyata harus seperti Bapa dengan anak. Oke saudaraku, saya yakin saudara sudah mendapat gambaran yang lebih terang lagi tentang arti mengasihi. Nah, kalau begini caranya kan tambah rumit saudara, yang kasih. Mungkin gak kita bisa? Dengan data yang Tuhan punya tentang hati manusia, rasanya gak mungkin saudara. Itulah sebabnya saya mau ajak kepada saudara membaca firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengubah hati kita sehingga ketika kita mengikuti program ini, ketika kita mengikuti proses ini, terbukalah kemungkinan bahwa kita bisa mengasihi Tuhan dengan standarnya. Itu saudaraku, haleluya. Puji Tuhan. Saya rasa anugerah Tuhan, kasih Tuhan, limpahan sayang Tuhan itu besar sekali buat kita. Mari saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan, saudaraku yang kasih, di dalam Roma pasal yang ke-5, saudaraku yang kasih. Roma pasal yang ke-5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Roma pasal 5, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, saudaraku yang kekasih, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa? Karena kasih Allah
Allah karena agape itu telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya baca sekali lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau saudara perhatikan ayat 5, jelas dikatakan karena kasih Allah, karena kasih agape itu telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan? Ini taktik Tuhan luar biasa. Dahsyat. Tuhan tahu kita tidak mampu. Itu sebabnya dia drop kasih itu dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saya tidak habis pikir, saudaraku. Kenapa Tuhan begitu, maaf ya saudara, kenapa Tuhan gitu ngebela-belain. Padahal yang lebih bagus dari kita tuh dia punya. Ibarat katakan saudaraku, dia modalin kita. Sehingga dengan modal itu kita bisa mengasihi dia. Tuhan ini, saya rasa Tuhan ini luar biasa saudaraku. Coba saudara, kita baca lagi beberapa ayat di dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8 lalu sampai dengan 13. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 7, 8 sampai 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi pasti lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita tahu bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita adalah karena Ia telah mengaruniakan kepada kita Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Allah tidak membiarkan kita berusaha sendiri. Karena Dia tahu kondisi hati kita tuh bagaimana. Dan percuma Dia berharap sesuatu yang baik dari hati yang Dia tahu dari kecilnya jahat dan penuh dengan kelicikan. Percuma. Seperti yang saya katakan tadi, sudah dalam kondisi seperti ini, saudaraku, menurut saya ya, saudaraku ya, saya kan manusiawi, saudaraku ya, adalah lebih mudah menyampingkan, menyingkirkan dan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi Tuhan enggak loh saudara. Dia masih tetap mau mengajak kita bersekutu. Nah, kita nggak punya modal, Dia kasih modal. Makanya kalau modal ini kemudian disalahgunakan, nah itu Dia marah sekali. Nah, Dia ngamuk dah saudara-saudara, udah keterlewatan saudara, udah keterlaluan kalau begitu caranya. Jadi pendek kata begini saudara yang kekasih, mungkinkah kita bisa mengasihi Tuhan? Nggak mungkin.
Tapi bagaimana caranya hal ini bisa mungkin terjadi? Karena Tuhan kasih, saudara. Karena Tuhan curahkan kasih-Nya ke dalam hidup kita. Lalu kemudian kasih itu kita kembalikan kepada Dia. Betullah istilah yang berkata begini. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Dan itu mutlak adalah hidup kita di mata Tuhan. Kalau kita mau setuju dengan rencana dan program Tuhan. Kita bisa ada ya dari Dia. Kita ada ya untuk Dia. Dan semua ini terjadi oleh karena Dia. Saudara-saudara, salah satu indikasi yang 1 Yohanes 4 itu katakan adalah kita baru bisa mengasihi kalau Allah menaruh kasih itu di dalam hati kita. Dan lebih tegas lagi katakan, tandanya kalau Allah ada di dalam hati kita adalah kalau kita bisa mengasihi Dia. Dan salah satu syarat mengasihi Dia adalah kita bisa mengasihi sesama kita. Jadi pertanyaan dari tema ini, mungkinkah kita bisa mengasihi Allah? Mungkin. Karena Allah yang memungkinkan. Selama semangat hidup kita adalah ingin mengasihi, selama itu juga kata Alkitab, Allah ada di dalam hidup saudara. Tapi kalau semangatnya merusak, semangatnya memecah belah, semangatnya tidak menggembalakan, saudara udah ketahuan, yang di dalam bukan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan slogan, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Jadi kalau saudara tidak memiliki Tuhan di dalam hidup saudara, maka kemampuan saudara untuk mengasihi itu kecil sekali. Bahkan tidak ada. Karena kualitas kondisi hati manusia di mata Tuhan seperti yang tadi kita bahas. Tetapi saudara juga jangan lupa bahwa kalau saudara bisa mengasihi, itu bukan karena kehebatan saudara dengan saya, tetapi itu karena Tuhan ada di dalam saudara. Ingat itu. Selama Tuhan ada di dalam saudara, kita bisa mengasihi. Tetapi ketika Tuhan tidak ada di dalam kita, susah kita mengasihi. Allah adalah kasih. Katanya saudara kan? Di mana ada Allah, di situ pasti ada kasih. Di mana ada kasih, pasti di situ ada Allah. Clear. Karena sumber kasih itu adalah Allah. Itu saudara. Maka saudaraku yang kasih, menurut saya clearlah pembicaraan kita pada saat ini. Saudara, kehadiran Roh Kudus itu rekayasa Tuhan semuanya. Kita tinggal buka hati aja, buka pintu depannya, buka pintu belakangnya. Terus biarkan Dia bermain di sana. Tahan segala kelicikannya, tahan segala niat-niat jahat atau manipulasinya. Biarkan Dia bergerak bebas menggunakan hati kita. Dia gunakan untuk apa? Dia gunakan untuk kita memberitahukan kepada dunia bahwa kita bisa mentaati Dia. Kita bisa ikut menggembalakan pekerjaannya. Kita bisa, saudaraku, membangun hubungan seperti bapa dengan anak. Nah, kalau sudah sampai di titik ini, maka saya yakin dan percaya tidak ada bapa yang baik sebaik dia itu membiarkan anak-anaknya terlantar di atas muka bumi ini di dalam menghadapi segala macam masalah. Tidak mungkin. Clear ya saudara ya. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Makanya kunci dari pertolongan Tuhan itu adalah hubungan. Perbaiki hubungan kita. Seperti yang kita pelajari hari ini. Haleluya. Hadirkan Tuhan. Karena kalau Tuhan hadir, maka kasih yang akan mengalir.
Bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Matius pasal yang ke berapa saudara? Saya catat sebentar saudara ya. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 berkata apa? Di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Kalau 2-3 orang ini sepakat. Apakah saudara masih menghargai kesepakatan yang kita buat sebagai sidang jemaat untuk ibadah hari Minggu jam 9? Kalau ya puji Tuhan, terima kasih. Saudara sudah menghadirkan Tuhan. Allah senang hadir di dalam hidup saudara, pastinya. Kesepakatan itu bukan kesepakatan antara kita dengan Tuhan saja saudara, tapi kesepakatan antara kita dengan kita dalam kaitannya dengan urusan Tuhan. Itu, amin. Itu saudaraku yang kasih. Ayo kita bersepakat. Waktu Sabtu keberapa saya lupa tuh saudara, Sabtu lalu kalau saya tidak salah, atau 2 Sabtu lalu, saya diminta oleh youth untuk memimpin acara mereka, ibadah online, dan saya diberi tema persatuan. Lalu saya ambil ayat pokoknya dari Mazmur 133 ayat 1-3. Saudara tahu di mana di situ dikatakan apabila kita berhasil menciptakan kerukunan di hadapan Tuhan akan perintahkan berkat dan kehidupan ke sana. Lalu kemudian saya ambil kesimpulan begini. Setiap orang Kristen yang di dalam hidupnya selalu memperjuangkan kesatuan dan persatuan di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan bersama, dia adalah pahlawannya Tuhan. Dia adalah perwiranya Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kehadiran saudara memecah belah, saudara tahu status apa yang kita terima dari Tuhan, kan? Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jelaslah jawabannya dari pertanyaan tema judul firman Tuhan minggu ini adalah tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Dan kita lihat rekayasanya, Tuhan buat kita sedemikian rupa dan akhirnya kita bisa mencintai Tuhan. Sekali lagi pesan firman Tuhan, saudara buka hati saja, biarkan Tuhan bermain dengan caranya, sehingga terlihat sepertinya kita bisa mengasihi Tuhan. Itu semua rekayasa Tuhan, hubungan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita saudaraku pada pagi hari ini. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari saudara, sebelum kita berdoa, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing dalam hikmat ibadah yang kita sepakati bersama-sama. Ya, saya mau ajak saudara menyanyikan pujian Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, Dia kirim Roh Kudus untuk memampukan kita mengasihi, taat, membantu pengembalaan dombanya, dan membangun hubungan seperti Bapa dan anak. Bapa dan anak, Bapa yang jahat saja tidak mencelakai anaknya, apalagi Bapa di surga. Dia tahu hari ini sudah punya kebutuhan. Amin, amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, kerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, amin. Berkatalah oh Tuhan lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku.
sembah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ini masa yang penting bagi kita. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Diberkatilah setiap kami, diberkatilah setiap engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah setiap engkau yang mendengar firman Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau sedang berada. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak buat tuntunanmu, buat arahanmu, sehingga kami semakin hari semakin lebih tajam di dalam memahami Engkau. Hadirlah Roh Kudus. Tidak ada alasan lain yang ada di dalam otak dan hati kami untuk menolak Engkau, karena kami sudah sangat terbuka bagi kehadiran-Mu. Hamba meminta kepada sorga, hamba meminta kepada Bapa, berikan Roh Kudus kepada setiap umat, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua, mulai dari yang termuda sampai yang tertua. Tuhan berkati, curahkan Roh-Mu atas mereka. Nama-Mu ditinggikan, dibesarkan sampai selama-lamanya. Dan sampai selama-lamanya kami hanya menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Dan kita semua percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudara-saudara, ibadah selesai dan kita akan tutup dengan doa berkat. Tapi sebelum itu saya menghimbau kepada saudara, ya. Kita bersepakat saudara, kita bergerak di dalam kesatuan. Saya tahu masa-masa ini membuat saudara mungkin bisa menjadi lemah, bisa menjadi lelah, yang bisa menimbulkan kelengahan. Tapi percayalah saudaraku, semua ada periodenya. Bahkan wabah ini pasti ada periodenya. Karena tidak mungkin wabah ini menguasai kita, membabi buta sampai melewati kapasitas kekuasaan Tuhan. Tuhan tetap ada di atas wabah ini. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita segarkan kembali kesepakatan kita. Saudara juga mesti jaga stamina rohani saudara. Sebab kalau waktunya sudah selesai, saudara harus tetap fit, menuai berkat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi sebelum kita doa berkat, pesan saya satu: kalau sudah jam ibadah, kuduskan semuanya. Amin. Kita bersama-sama di saat itu
satu hati. Walaupun terpisah jarak, tapi di mata Tuhan kita adalah pahlawan-pahlawannya, karena kita memperjuangkan kebersamaan dan kebersatuan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari sekarang saudara bangkit berdiri kembali di tempat saudara. Tadahkan kedua tangan saudara, luruskan hati dan terimalah berkat Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan pasti menyinari engkau dengan wajahnya, beri kasih karunia-Nya, dan Tuhan pasti hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada kita semua damai sejahtera-Nya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Tetap semangat, sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Amin.